Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita mau belajar mengenai bilangan berpangkat. Materi ini sangat penting karena akan berhubungan dengan materi bilangan berakar, eksponensial, dan juga logaritma. Di materi kali ini, kita akan belajar sebenarnya apa itu bilangan berpangkat, lalu sifat-sifat yang dapat kita gunakan ketika melakukan perhitungan pada bilangan berpangkat, dan kita juga akan pelajari dari mana sifat-sifat itu semua ada. Nah, kenapa kita perlu tahu dari mana sifat-sifat itu muncul? Karena apabila kita nggak bisa menghafal semua sifat-sifat yang ada, seenggaknya kita mengerti cara berpikirnya itu seperti apa. Oke, langsung saja persiapkan buku catatan kalian dan alat tulisnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sebagai dukungan untuk saya untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, sekarang kita akan ke materi dasar dari bilangan berpangkat dan juga kita akan melihat sifat-sifatnya. Jadi, bilangan berpangkat, kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3, secara penulisan, 2 ini kita tulis seperti biasa, dan pangkat 3-nya kita tuliskan di atas seperti ini. 2 pangkat 3 artinya adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali. Jadi kita kalikan 2-nya itu 3 kali seperti ini, dan kalau kita hitung, 2 kali 2 itu 4, dikalikan 2 lagi, kita peroleh 8. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, sekarang kita akan lihat sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat seperti ini. Kita akan bahas kenapa sifat-sifat itu ada. Yang pertama, A pangkat B dikalikan A pangkat C itu sama dengan A pangkat B plus C. Perhatikan, kalau kita punya 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 artinya perkalian 2 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 artinya perkalian 2 sebanyak 3 kali. Nah, jadi kalau kita hitung, ini total 2-nya itu ada 5. 5 dari mana? Dari 2 tambah 3. Ya, 2 yang biru kita tambahkan dengan 3 yang hijau. Nah, selanjutnya, sifat A pangkat B dibagi A pangkat C akan menjadi A pangkat B kurang C. Perhatikan, kalau kita punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 artinya perkalian 2 sebanyak 3 kali, dibagi 2 pangkat 2 artinya perkalian 2 sebanyak 2 kali. Nah, ini dapat kita coret 2-nya sebanyak 2, sehingga hasil akhirnya ini adalah 2 pangkat 1. Nah, 1 dari mana? Dari yang kita punya 3 dikurang 2, karena dicoret 2. Jadi 2 pangkat 3 kurang 2. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita punya 2 pangkat min 1. Min 1 ini, itu adalah 2 dikurang 3. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi, berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Sehingga kita punya perkalian 2 sebanyak 2 kali dibagi dengan perkalian 2 sebanyak 3 kali. Kalau kita coret 2-nya sebanyak 2 kali, kita akan peroleh nih sama dengan 1/2. Ya, atau 1/2 pangkat 1. Karena 2 di bawah, itu hanya ada 1. Jadi kalau kita punya 2 pangkat min 1, ini sama dengan 1/2 pangkat 1. Maka kita dapat sifat, kalau kita punya A pangkat min B, ini sama dengan 1/A pangkat B. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita akan ketemu, kalau kita punya A pangkat 0 sama dengan 1. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, ya, teman-teman bisa ubah 0-nya menjadi misalkan 2 kurang 2. Jadi teman-teman coba bagaimana kalau kita menghitung 2 pangkat 2 kurang 2. Oke, langsung saja coba ya. Nah, sekarang kita ke sifat selanjutnya. Kalau kita punya A pangkat B, yang dipangkatkan dengan C, itu sama dengan A pangkat B kali C. Nah, perhatikan kalau kita punya 2 pangkat 2, yang dipangkatkan 3. Berarti kita punya perkalian 2 pangkat 2-nya itu sebanyak 3 kali. Seperti ini. Yang mana nanti masing-masing 2 pangkat 2 itu adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita hitung totalnya, kita tuh punya 2 pangkat 6. Ya, 6 itu dari mana? Dari kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2. Ya, 2 yang biru, lalu 2 yang hijau, dan 2 yang oranye. Maka bisa kita juga hitung 2 kali 3. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke sifat selanjutnya. Kalau kita punya A kali B pangkat C, ini sama dengan A pangkat C dikalikan B pangkat C. Nah, perhatikan kalau kita punya 2 kali 3 yang dipangkatkan 3, berarti kita punya perkalian 2 kali 3 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kalau kita kumpulkan perkalian 2 dengan 3-nya seperti ini, maka kita tahu bahwa terdapat perkalian 2 sebanyak 3 kali, dan terdapat perkalian 3 sebanyak 3 kali. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Seperti itu ya untuk sifatnya. Dan yang terakhir, kalau kita punya A per B pangkat C, ini sama dengan A pangkat C dibagi B pangkat C. Jadi kalau misalnya kita punya 2/3 pangkat 3, ini artinya perkalian 2/3 sebanyak 3 kali. Seperti ini. Sehingga dapat kita tulis menjadi seperti ini. Jadi kita punya di atas tuh 2 pangkat 3, sedangkan yang di bawah adalah 3 pangkat 3.
Oke, jadi ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sekarang kita coba ke soalnya. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk di bawah ini. Perhatikan pertama-tama, 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian 3 sebanyak 3 kali. Dapat kita ganti menjadi 3 pangkat 3. Jadi 27 ini kita ganti dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya, kita dapat menggunakan sifat A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B kurang C. Jadi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 3 kurang 5, yaitu 3 pangkat min 2. Demikian juga untuk A pangkat min 5 dibagi A pangkat min 7. Kita hitung A pangkat min 5 dikurang min 7, atau min 5 ditambah 7. Kita dapatkan A pangkat 2. Lalu, B pangkat min 3 dibagi B pangkat min 5. Maka B pangkat min 3 dikurang min 5. Atau min 3 ditambah 5. Jadi kita punya B pangkat 2. Yang mana ini semua kita pangkatkan dengan min 1. Selanjutnya kita gunakan sifat ini. A kali B pangkat C sama dengan A pangkat C dikalikan B pangkat C. Artinya adalah setiap suku-suku perkalian akan kita pangkatkan dengan min 1. Jadi 3 pangkat min 2 dipangkatkan min 1, A pangkat 2 dipangkatkan min 1, B pangkat 2 juga dipangkatkan min 1. Nah, untuk itu kita gunakan sifat ini. A pangkat B dipangkatkan C adalah A pangkat B kali C. Jadi 3 pangkat min 2 dipangkatkan min 1. Berarti 3 pangkat min 2 kali min 1. Yaitu 3 pangkat 2. Selanjutnya, A pangkat 2 dipangkatkan min 1. Berarti A pangkat 2 kali min 1. Yaitu A pangkat min 2. Lalu, B pangkat 2 dipangkatkan min 1. Berarti B pangkat 2 kali min 1. Yaitu B pangkat min 2. Nah, sehingga kita punya di sini 3 pangkat 2. Artinya kan perkalian 3 sebanyak 2 kali. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu, untuk A pangkat min 2, kita gunakan sifat. Jadi kalau kita punya A pangkat min B, ini kan sama dengan 1 per A pangkat B. Berarti kalau kita punya A pangkat min 2, sama dengan 1 per A pangkat 2. Lalu B pangkat min 2 juga, berarti menjadi 1 per B pangkat 2. Nah, 9 kali 1 per A kuadrat dikalikan 1 per B kuadrat dapat kita tulis menjadi 9 per A kuadrat kali B kuadrat. Oke? Nah, ini adalah soal tantangannya untuk materi kali ini. Karena materi ini cukup mudah, saya harapkan teman-teman dapat mengerjakan soal tantangan dengan mudah juga. Oke? Nah, bagaimana teman-teman? Udah kebulkah otaknya? Sebagai parameter untuk tahu teman-teman bisa tahu nggak, silahkan dikerjakan ya soal tantangannya. Dan jangan lupa mention saya di Instagram @wendysenjaya. Bagi kamu yang ada pertanyaan atau ingin konsultasi langsung mengenai materi ini, langsung saja tulis di kolom komentar ya di bawah ini, atau bisa DM ke saya juga ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.